Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C3 ingin membahas tentang komunikasi dan relasi interpersonal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adiba Pancari, dan kedua ada Natasha Aura Ramadhani, dan ketiga saya sendiri, Sarul Ramadan. Yang pertama adalah pengenalan interpersonal skill. Keterampilan interpersonal adalah sikap dan kebiasaan yang membuat pekerja di setiap tingkat senioritas atau orang dewasa menjadi karyawan yang berharga dan menjadi anggota yang berkontribusi dalam lingkungan kerja. Interpersonal skill sendiri berasal dari dua kata, yaitu interaksi dan orang, atau dengan kata lain, berkomunikasi antar dua orang atau lebih. Interpersonal skills meliputi komunikasi dan keterampilan sosial, kerjasama, penyelesaian masalah, dan berpikir kritis, dan profesionalitas, manajemen waktu, dan penampilan. Apa sih pentingnya keterampilan interpersonal? Seperti karyawan akan melihat ada atau tidaknya keterampilan tersebut ketika wawancara, dan keterampilan ini akan mempengaruhi peluang kemajuan tim dalam jangka panjang. Keterampilan ini juga penting di luar lingkungan kerja. Pelatihan kecakapan hidup dapat menjadi penting dalam peningkatan harga diri peserta, memberikan mereka alat yang diperlukan untuk mengatasi ketakutan mereka jika kemandirian dan kemungkinan mereka untuk mengalami definisi kesuksesan mereka sendiri. Komunikasi dalam keterampilan interpersonal. Kata-kata merupakan alat yang ampuh dalam komunikasi. Pemilihan kata bisa dengan mudah mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku orang yang mendengarkan. Demikian pula, perhatian atau pemahaman yang tepat terhadap bahasa orang lain dapat memberi kita wawasan tentang apa yang sebenarnya mereka katakan, membantu kita untuk merespon dengan tepat dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau anggota saya yang bernama Natasha Aura. Nah, di sini ada alat dalam keterampilan interpersonal. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bagaimana dan kata apa yang digunakan untuk komunikasi dengan individual. Ini merupakan kemampuan untuk berkomunikasi melalui kata-kata dengan nada dan cara yang benar. Di dalam komunikasi verbal biasanya ada bertanya. Jika komunikasi adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, maka pertanyaan merupakan cara yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam atau spesifik yang kita inginkan. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal seperti ekspresi muka, bahasa tubuh, dan gestur tangan. Komunikasi nonverbal bisa positif dan bisa juga negatif. Negatif komunikasi nonverbal terdiri dari kerutan dan tatapan marah. Sedangkan yang positif selalu terdapat senyum di mukanya dan menggunakan tangan untuk menjelaskan sesuatu yang rumit. Ketiga, ada keterampilan mendengarkan. Mendengarkan dan dengar merupakan sesuatu yang berbeda. Hampir semua orang dapat dengar tetapi tidak mendengarkan. Dengar merupakan proses memahami suara yang ada di lingkungan kita, sedangkan mendengarkan melibatkan langkah-langkah ekstra untuk benar-benar memahami apa yang kita dengar dan memberikan perhatian yang disengaja dan memberikan pertimbangan yang bijaksana. Kemudian ada perundingan. Perundingan merupakan keterampilan yang penting untuk komunikasi bisnis yang efektif. Istilah ini berarti memiliki kemampuan untuk membahas dan mencapai kesepakatan secara profesional. Kemudian ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah merupakan kemampuan untuk menemukan solusi untuk suatu masalah setelah pemikiran yang cukup untuk memecahkan banyak masalah tanpa menciptakan masalah baru. Kemudian ada pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada ketegasan. Komunikasi dengan kekuatan. Kekuatan dalam komunikasi mengacu pada kemampuan mempengaruhi, membujuk, atau membuat dampak bagi yang mendengarkan. Berikut adalah beberapa cara agar dapat berkomunikasi dengan kekuatan secara verbal. Yang pertama, tetap pada intinya. Yang kedua, sesuaikan komunikasi dengan pendengar. Yang ketiga, menghubung. Yang keempat, jangan terlalu santai. Selanjutnya ada kecerdasan emosional dengan keterampilan interpersonal. Mengintegrasikan keterampilan kecerdasan emosional dalam keterampilan interpersonal memungkinkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam organisasi. Kecerdasan emosional mengacu pada seperangkat keterampilan dan
kompetensi emosional dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang memandang dan mengekspresikan diri. Bagaimana cara membangun keterampilan kecerdasan emosional agar tampil lebih baik di posisi tempat kerja? Yang pertama itu ada ambil inisiatif, yaitu lakukan tugasmu tanpa menanyakan ke orang lain dan selesaikan pekerjaan tanpa diingatkan oleh atasan. Yang kedua ada bertindak sebagai anggota tim. Maksudnya tidak hanya bersikap kooperatif, tetapi kita juga harus menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang kuat bila diperlukan. Yang ketiga, jadilah fleksibel. Yang terakhir, berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, strategi kepemimpinan menggunakan kecerdasan emosional untuk mengatasi tantangan di tempat kerja. Yang pertama ada keterampilan berpikir kritis. Kata kritis sendiri sering menyesatkan kita untuk berpikir bahwa kritis hanya didasarkan pada data, informasi, dan bukti tanpa jiwa. Yang kedua ada mempengaruhi bahkan ketika kita tidak memiliki otoritas. Yang ketiga, mendukung efektivitas dan keberhasilan inisiatif perubahan. Yang terakhir, menanggapi emosi intens yang menyertai transisi dan perubahan. Ya, cukup sekian yang hanya kami bisa sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.